Oke, kita akan review tempat kerjaku ya. Ini tempat kerjaku di restoran. Oh, ini bilangnya tempat restoran ya, kafe kayak gitu. Dan situasinya masih pagi-pagi kali jam 6 dan belum ada orang. Dan situasinya masih gelap. Masih gelap. Oke, sekarang kita ke mana? Ya akan tengah bagian masak kuah. Ini ada tempat masak kuah ini. Kalian bisa lihat ini kuah. Lampunya masih dimatikan. Nah, kuah ini. Oke, kita akan biasa terus untuk bagian nyuci piringnya ada sini. Nyuci piring. Ya kan, nyuci piring. Oke, sekarang kasih tahu ini bagian kalau biasa goreng-goreng sini. Nah, di sini aku bagian dipercaya ya sebagian bagian apanya, dapurnya. Ya, gitulah sekarang bekerja mau cari uang ya. Sekarang kita kemana nih? Oh iya, tempat makan tamunya. Oke, mau lihat. Kita ada ketemu barnya. Ada bagian barnya ini. Nih. Ini bagian barnya ya. Bagian barnya ini nih guys, bar. Ini. Oke, nah. Sini bagian minumannya. Ya masih pagi lah, paling nanti masuk karyawan ya. Seperti biasa lah, beres-beres, rapi-rapikan ya. Terus kita tempat makan tamunya. Kita mau lihat ini ya, kasih ya. Ini satu lihat ya. Nah. Ups, ada orang tidur yang lagi jaga, jangan diganggu. Ini udah capek, nanti kan kerja juga orang itu. Terus kita kan nih terus kita masuk ke tempat kamar mandi ya. Ya, kamar mandi tamu inilah, kalau apa toilet ulang toilet. Nah, ini kafe keren sekali toiletnya. Udah kerja juga sih. Toilet juga nih. Mantap kan? Iyalah, namanya harus gitulah. Semangat lah namanya kerja. Sekarang kita ke tempat mana ya? Kan dia ada 2 bangku nih. Oh iya, kasih tahu kalian, ini ada tempat break para wanita ya. Ini ada kosong. Nah, itu ada tempat breaknya. Tempat break atau tempat istirahat. Sekarang kita jalan-jalan. Hasilnya seperti biasa. Ini kemana? Oh, masih terkunci. Nggak bisa masuk. Dan kita nge-vlog mana. Oh, aku store tempat break laki-laki ya. Tempat break laki-laki agak sempit gitu juga sih ya.
namanya lah disyukuri kerja. Namanya tempat cuma 1 jam aja sih, semuanya kerja. Nah ini dia, sudah ada, yang ada kipasnya besar. Nah, ini tempat breaknya. Iya sih, tiduran di sini sih, istirahat. Sini lumayan luas, bisa nampung 4 orang 5 orang. Cerita hewannya. Bisa sih masih diri nih yang bekerja, apalagi ngawas kerjaan ini. Guys, aku mau nanya ya, yang keluarga yang masuk angin, yang kalau malam mau dikerokin mau dikerokin lagi, yang mau dikerokin. Nih kasih tau kalian, orang kalau mau tenang hidupnya jangan berpikir dia mau tinggi. Oke? Kalau mau tenang hidupnya jangan dia berpikir kalau dia mau tinggi. Kalau kau mau berpikir mau tinggi, kau harus siap sakit kepala, banyak minum bodrel. Kenapa? Biasanya kalau orang mau tinggi, makin banyak yang akan dipikirkannya. Bisa stres, bisa nanti ada lagi udah capek lagi, lelah, masuk angin belum lagi. Ya, itulah orang kalau udah berpikir kita, apalagi dia udah gak ada ya tanggung jawabannya, jabatannya udah tinggi. Kalau orang yang tinggi jabatannya dan masih senang-senang, berarti dia nggak ada kerjaannya, berarti dia nggak fokus sama kerjaannya. Ya, bayangkan lah guys, orang kalau udah jabatannya tinggi, mau di kerjaan mau di pemerintah, kalau dia itu kerjanya datang pulang, dan semua pekerjaan yang harus dikerjakannya penuh tanggung jawab dan tidak dikerjakannya, dia bisa happy sama gini, berarti nggak fokus dia, berarti nggak disayangi kerjaannya. Karena setiap jabatan yang tinggi itu selalu berpengaruh ke otak, berpengaruh ke hatinya. Kok bisa? Bisa lah, karena orang jabatan tinggi karyawan pada banyak mengeluh, banyak yang diinginkan, banyak permintaan. Nah, itulah. Jadi para orang yang punya jabatan tinggi mau dimanapun, cintalah pekerjaan kalian. Kalau pekerjaan kalian cintai, janganlah dulu berpikir masalah duit. Itu ibaratnya kalau kalian berpikir kerjaan itu kalian kerjakan benar-benar ya, dan ada tujuannya untuk kebaikan, yang punya jabatan tinggi, duit itu pasti ngalir, nggak kemana tuh. Nggak usah kau pikirkan mau dapat duit ini, mau dapat duit ini, mau dapat masukan dari sini, mau sini, nggak ada tuh. Yang penting fokus, yang penting yang kalian lakukan positif ya, diterima oleh banyak orang. Nah, itu yang bagus, yang penting yang positif. Jangan ambil dari sini, bagi dari sini, ambil dari sini, bagi ke sana. Nggak boleh kayak gitu. Ya, Hemanya bilang kalau kau pengen yang enak, tidak banyak berpikir, jadilah jadi orang biasa. Dan ingat, harus bersyukur. Kalau kau namanya kan orang jadi biasa,
Kalau udah jadi orang biasa harus banyak bersyukur supaya hidupmu tenang. Ya, kehidupan itu gitu-gitu aja berputar bola balik. Kuncinya sebenarnya jangan terlalu ambisi lah. Ingat, kau tujuannya di sini ngapain? Kalau ambisimu terlalu kuat, pasti ada orang yang kau kecewakan. Karena kenapa? Kau fokus satu tujuan. Yang orang yang dari awal untuk bantu kau, pasti kau ada dia membatas. Karena kau kan tujuannya lurus. Yang perhatikan kau pasti ya menunggu di belakang. Kalau kau mau melihat ke belakang dia, itu berarti kau perhatikan. Tapi kalau kau fokus itu nggak kau perhatikan. Kau perhatikanlah semua pada orang yang punya ambisi lurus terus. Dia pasti dia berpikir lurus terus lurus. Ya, menurut dia itu bagus. Ya selama dia berpikir itu bagus, pasti dikerjakannya. Tapi kalau dia nggak melihat ke belakang, pasti yang di belakang itu merasa sedih. Ya, yang merasakan kan yang di belakang. Ya, gitulah. Pasti kan ini berarti kasih tahu kalian ya. Seorang bapak ingin memajukan suatu perusahaan yang menjadi besar. Ingat ya, memajukan suatu perusahaan yang besar. Satu, dia pasti berpikir, punya ambisi, pasti banyak dipikirkannya karena dia punya hati untuk ke situ. Ya, pasti dia ada stresnya, banyak dipikirkannya, ke situ tujuannya. Ambisinya lurus terus di belakang karena lebih banyak waktunya yang diambisinya itu ke perusahaannya, yang pasti di belakang sedih karena dia menunggu. Kalau tidak ada namanya dalam satu keluarga itu namanya ada namanya istilahnya kepercayaan antara keluarga itu harus, karena kita harus tahu keadaan yang di sana sama keadaan di sini. Jangan salah satunya sudah ada tujuan tapi salah satunya ada persimpangan atau belok kiri belok kanan, siap-siaplah ada pemotong yang merusak rumah tangga. Jangan disalahkan karena kan udah dari awal kalian berfokusnya lurus terus. Satu fokus lurus terus, satu yang fokusnya kemana. Nah, itu ibaratkan kayak mana bilangnya, makanya dibilang membangun rumah tangga itu yang harus kalian tanamkan dulu. Kalau kalian sudah dekat sama Tuhan, fokus dekatlah sama Tuhan. Satu harus bahagia, ya, bahagia sama dekat sama Tuhan. Kalau kalian udah dekat sama Tuhan, mau kerjaan, mau uang, mau apapun yang selama ini yang kalian butuhkan dalam hati kalian, pasti akan ngikut. Dekatlah sama Tuhan, itu ajalah kuncinya. Gak usah takut deh hal-hal yang contohnya kepercayaan, rasa iri, rasa apa itu akan hilang, ataupun rasa curiga itu akan hilang. Semua akan hilang itu kalau kalian dekat sama Tuhan. Percayalah, gak ada cerita lagi yang cuma fokus ke tujuan. Kalau udah laki-laki udah dekat sama Tuhan, mau tujuannya lurus, dia dekat sama Tuhan, dia pasti akan lihat ke belakang, dia perhatikan ke belakang, dia pasti perhatikan ke bawah. Iya gitu. Kalau laki-laki nggak fokus kepada fokusnya lurus terus, nggak dekat sama Tuhan, dia lurus terus, ada simpang dikit dia pasti belok, itu namanya selingkuh. Ya, kehidupan itu gitu ya terus, nggak usah pala banyak sini kesana kesini, nggak usah pala sok ibaratnya merasa pintar, merasa jago, siapa.
Nggak ada sebenarnya itu. Yang ada itu kalian rendah hati aja. Yang penting kasih itu mesti selalu ada. Kasih, kalau udah sama Tuhan itu mesti ada kasih. Nggak ada lebih baik daripada kasih. Kalau udah kasih semua pasti dilengkapi. Ya, ya gimana ya, namanya kita kan apa ya, masih hidup di dunia. Namanya hidup masih di dunia. Buat para yang di bawah ya, kita masih hidup di dunia. Jangan berasa kau keadilan itu nggak ada samamu. Ingat ya, keadilan itu ada kalau kau nggak di dunia ini. Kalau kau masih hidup di dunia ini, mau butuh keadilan yang damai, kau harus bisa ngusir setan-setan, bisa ngusir setan di dunia ini, buat dunia ini jadi surga. Tapi kalau kau masih hidup di dunia ini, kau masih butuh Tuhan yang membuat kau untuk adil dalam hidupmu. Butuh Tuhan karena masih di dunia ini, karena Tuhan telah memberikan hak untuk di dunia ini untuk melakukan sesuatu. Tapi mereka pada ada akhirnya, waktunya mereka di dunia ini ada habisnya. Ada waktunya mereka itu nanti bumi ini akan dilenyapkan. Nah itu, jangan mau apapun nanti kejadian dalam hidupmu, kok nggak ada keadilan dalam hidupku ya, kok nggak ada di kerjaan aku selalu merasa ini ya diapain, aku merasa direndahkan, aku merasa dicekkan, nggak ada kenaikan pangkat, nggak ada apa segala macam lah itu karena kau masih di dunia ini dan belum dekat sama Tuhan. Kalau udah kayak gitu, kau pertama dulu ikhlas dan rendah hati dulu. Ingat, setiap orang itu ada waktunya untuk naik. Ada diberi kesempatan orang itu naik. Kalau bukan waktumu, kau harus bersabar. Kalau udah waktumu, ingat rendah hati. Kalau semua orang di bumi ini penuh kasih, rendah hati, negara ini bahkan maju 10 kali lipat dari Dubai pun bisa. Dari sini ngambat, dari situ datang lagi, di sini diambat, dari situ nggak maju-maju. Tapi kalau dari situ ngasih rendah hati, nah kau gunakan lebih baik, nah kau gunakan lebih baik, nah kau gunakan lebih baik. Ini nggak butuh 5 tahun ganti presiden pun maju Indonesia ini. Yang penting ya dilakukan dengan hati, dengan tulus, jangan neko-neko. Itulah gampang sebenarnya, itu cuma lakukan. Cuma udah dari awal dia melakukan sesuatu yang aneh, udah dari awal dia berpikir yang aneh, udah berpikir yang ke situ untuk yang berpikir untuk dirinya, ya pasti ke depannya pasti gitu-gitu aja lah terus. Hidup untuk diri sendiri. Nah, gitulah kehidupan kita ini. Kalau punya duit banyak, contohnya punya duit kau contohnya 100 miliar, 50 miliar, kalau kau nggak bisa batasi dirimu untuk kedepannya, bahasa dirimu udah aku cukup ngambil duit segini, aku mau hidup tenang. Nah itu aku salut sama orang kayak gitu. Ada orang itu dia nggak sadar dia udah punya semua, udah punya yang semua lah dari punya. Itu dilihat dari mata orang dari bawah ya, dari orang sederhana. Dia melihat ada orang, satu pengusaha dia semua dia punya, tapi dia nggak sadar dia udah 60 tahun ke atas dia masih kerja terus. Itu orang bego, nggak tahu di mana dipikirkannya tujuan hidupnya. Seharusnya kalau udah 60 tahun ke atas
gak usah lagi kerja cari duit temu. Kalau udah ada punya untung, udah banyak, gak usah lebih fokus di situ. Gak usah takut kalau nggak makan. Itu kalau kau takut berarti kau gak punya Tuhan. Nah, sedangkan burung aja dipelihara Tuhan, apalagi manusia. Apalagi kau udah punya kekayaan, kau pikirkan itu. Hiduplah kau dengan berbagi lah, kau udah waktunya kau berbagi. Udah cukup kau itu ngumpulin duit di bumi ini. Sekarang ngumpulin harta lah kau di surga. Kau bagus lah kau kerjakan yang bagus-bagus. Nah, tapi manusia ya banyak kurang banyak, itu istilahnya. Senang kurang senang, ini kurang itu. Ya jangan kau pikirin nanti begitu nikah yang kau nikmati bahkan nggak ada sampai setengah dari kekayaanmu. Nah, jadi ngapain kau ngumpul banyak-banyak kalau nggak kau nikmati, nggak nyampe setengah. Nah, pasti ada dipikirkan orang kan. Harus ya, janganlah kau kayak gitu. Kalau udah ada waktunya, waktunya lah kau melayani. Kalau orang udah di atas, sudah siap lah waktunya dia untuk melayani. Jangan dilayani, karena banyak para yang pejabat udah di atas dia mau dilayani. Seharusnya kan yang di atas yang melayani bawah. Nggak mungkin yang di bawah mau melayani yang di atas. Seharusnya nggak kayak gitu. Apapun namanya kau udah tinggi, kau yang melayani itu namanya rendah hati, penuh kasih. Biar semua yang di bawah itu merasa senang. Kalau dia punya pemimpin yang bagus, yang baik, ingat melayani harus tegas. Jangan melo-melo, nanti kau dibodohin. Nah, itu tuh. Tak kapan lah kehidupan gini lah terus. Tadi review kerjaan terakhir udah ngoceh. Aduh, jangan rimen. Tapi lah, semua akan indah pada waktunya. Apapun yang kau kerjakan, kalau pas selalu berpikir baiklah. Dan ingat ya, ada satu lagi ya, harus kalian apakan ya. Ini aku jarang bilang sama orang. Masalah itu selalu ada. Sekarang masalahnya hatimu mau nggak membuat masalah itu mudah apa susah. Kalau kau buat masalah itu satu demi satu susah di pikiran, siap-siaplah pikiranmu akan hancur, otakmu stres, jiwamu nggak beres. Nah, tapi kalau kau buat dalam pikiran masalah itu gampang, ada kuncinya. Kau buat hatimu tenang, pikiranmu tenang, positif, walaupun ada masalah, satu besok satu lagi, besok satu, udah kau bungkus masalah itu, kau paketkan, kau kirim sama Tuhan. Tuhan, ini masalahku, serahkan ke dalam tanganmu, biarkan kau yang ngerjakan Tuhan. Aku mau pikiran positif untuk melayani orang. Udah kayak gitu. Kalau mau tenang hidupnya gampang kan. Kalau kau semua masalah itu karena tiap hari selalu ada masalah loh. Ingat loh, masalah ini ada, masalah ini, kau bungkus, kau masukkan dalam pikiranmu. Pikiranmu gak sanggup menampung, stres besar kali, pikir banyak masalah, stres, bisa kejuan terganggu, gila terakhir. Udah kan gampang kan apa yang kau pikirkan kan. Tapi kalau kau pikirkan yang kau kasih tahu tadi, kau bungkus satu-satu paket masalah, kau kirim sama Tuhan. Ini masalahku Tuhan, aku anakmu, kau kerjakan Tuhan. Udah, itu namanya punya iman. Aku tenang Tuhan untuk melayani orang. Itu kerja, itu tugasku. Tugasmu Tuhan, kau selesaikan masalah ini.
kita ada namanya kerjasama saling percaya. Ingat, berdoa. Semua itu kau paket kalau ngirim, jangan kirim paket kau dari Shopee ke JNE. Ingat, paket untuk kirim ke Tuhan itu masalahmu, berdoa. Udah kau kirim semua sama Tuhan, udah tenang kau. Kan seharusnya bisa dibuat gampang, tapi manusia ya itulah namanya, dia udah kan. Kenapa bisa stres dia? Namanya manusia udah punya hati. Orang yang disayangnya udah kena ke hati, nggak dibuatnya cara yang kubuat, udah stres menyendiri. Ya gitulah kehidupan kita. Oke, semua pendidikan dan arahan punya Bang Gentleman. Dan sekarang jangan lupa ya bro, tugas bro, tugasku. Oke, salam untuk masuk angin yang tiap malam dikerokin.